Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa'anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim faparris ma ana fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dipeliharanya dan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Hari ini kajian kita adalah tentang cerita kemuliaan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengar nama Allah, satu asma daripada asma Allah, bagaimana getaran hati kita, atau kita melihat sebuah tulisan, ada tulisan Allah di sebuah tulisan, bagaimana keadaan hati kita? Hari ini kita akan kaji sebuah hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang cerita Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Lagi-lagi dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah luar biasa semangatnya dalam menuntut ilmu. Karena itu Abu Hurairah paling banyak menceritakan hadis-hadisnya. Ini hadis Nabi melalui cara Rasulullah dengan cara bercerita kepada para sahabatnya. Satu ketika Abu Hurairah mengatakan kepada kita, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi bercerita tentang nabi-nabi terdahulu yang tentunya karena Nabi tidak sejaman secara zahir pada mereka, Nabi langsung diilhamkan, diwahyukan oleh Allah untuk mampu bercerita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak mungkin bercerita kepada kita kecuali berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak sembarangan. Ucapan Nabi mengandung makna yang luar biasa. Innahu kana jami'un mani'un. Nabi mengucapkan sesuatu yang sangat universal. Nabi mengandung faedah yang luar biasa. Nabi tidak melakukan sesuatu kecuali dengan maslahat untuk umatnya. Ini cerita diceritakan oleh Rasulullah tentang keadaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Qala, Nabi mulai ceritanya. Ra'a Isa alaihi salam ibna Maryam. Ra'a Isa ibnu Maryam. Satu ketika Nabi Isa anak daripada ibunda Maryam. Karena Nabi Isa, keyakinan kita bahwa Nabi Isa merupakan anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Maryam. Beliau Sayyidah Maryam mengandung tanpa proses seperti layaknya banyaknya manusia. Sayyidah Maryam ditiupkan ruh oleh Allah melalui perantara malaikatnya, ditiupkan di rahimnya sehingga muncullah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebab itu Nabi Isa alaihi salam disebut dengan Ruhullah, yaitu ruh yang langsung Allah meniupkannya. Dalam bahasa ahli kitab mungkin dikatakan dengan Ruhul Kudus, ruh yang suci, ruh yang langsung ditiupkan oleh Allah kepada rahim ibunya Maryam binti Imran. Ketika Maryam dalam kondisi itu, dalam kondisi luar biasa orang mengenalnya kemuliaannya, Maryam tara'ra'at, dia besar di keluarga yang istimewa, keluarga yang penuh menjaga etika kebersihan hatinya. Tapi tiba-tiba dengan kondisi itu Maryam dituduh hamil. Padahal dia tidak melakukannya. Tapi Allah ingin menakdirkannya bahwa dari rahimnya akan muncul nanti seorang nabi. Inilah Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Maka apakah kita mengingkari keadaannya bahwa dia adalah ruh Allah subhanahu wa ta'ala? Dia dilahirkan dalam bentuk, dalam keadaan yang tidak sama sebagaimana manusia layaknya. Tapi bukan berarti dia adalah anak Tuhan. Lihat, Adam dan Hawa. Adam langsung diciptakan oleh Allah tanpa prosesi rahim. Adam diciptakan, penciptaan terjadi. Bagaimana cerita Al-Quran di dalam surah An-Nisa. Lalu dijadikan pasangannya yaitu Hawa. Sehingga Al-Quran menceritakan penciptaan Adam dan Hawa adalah prosesinya langsung. Dibuat dari tanah. Dari tanah langsung diciptakan wujudnya sebagaimana keadaan kita. Dan ditiupkan ruh. Itulah Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa bunda. Tapi tidak dikatakan Adam adalah anak Tuhan. Tapi Adam adalah makhluk Allah yang luar biasa. Contoh lain lagi. Tak ada ayah tapi ada ibu. Yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia punya ibunya yang sangat suci. Sayyidatuna Maryam. Bahkan Al-Quran mengabadikan dengan satu surah bernama surah Maryam. Surah yang luar biasa. Dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di dalamnya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Cerita di mana apabila dimulai dengan huruf-huruf yang luar biasa. Kaf, ha, ya, ain, sad. Huruf-huruf muqatta'ah yang memiliki rahasia di dalamnya. Adalah kandungan yang dimaksudkan adalah huruf-huruf yang luar biasa. Nah, ketika Maryam sedang mengandung, luar biasa keadaannya, dicemooh oleh orang banyak. Ternyata Isa alaihissalatu wassalam tampil pada masa lahirnya, dia bisa berbicara. Mutiara hadis dulu pernah kita bicara terhadap 3 bayi yang bisa berbicara pada masa kecil. Pertama, Isa alaihissalatu wassalam binti Maryam. Nabi Isa mampu berbicara pada masa kecilnya. Ketika ibunya dicemooh oleh orang banyak, Isa membela ibunya dengan mengatakan, Ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah yang diutus melalui rahim ibu saya. Itulah ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. 2, ada bayi yang pernah berbicara pada masa kecil di zaman Bani Israel. Yaitu bayi yang menjadi persidangan ketika Juraij, seorang ahli ibadah, dituduh melakukan perzinahan kepada seorang perempuan. Tapi bayi itu ditusuk oleh Juraij di perutnya. Mengeluarkan kata-kata, saya adalah anak seorang pengembala. Yang ketiga, cerita pada masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika tukang sisir anaknya bernama Masitah. Masitah menyisirkan putrinya Fir'aun. Lalu jatuhlah sisir itu ke hadapannya. Dikatakan oleh anaknya. Ketika dia menyisirkan putri Fir'aun itu tadi. Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Masitah, siapa yang kau sebut atas nama Allah tadi? Masitah mengatakan ini adalah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan ayahmu. Kata anak Fir'aun, kau akan aku laporkan kepada ayahku. Karena yang disebut dengan Tuhan hanyalah ayahku. Ternyata Masitah disiksa. Di antara orang yang disiksa adalah putri kecilnya yang baru lahir. Disitulah putrinya berbicara. Menunjukkan bahwa Masitah, ya ummah, jangan kau takut. Semua adalah ujian dari Allah. Dan ujian ini merupakan satu kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. 3 bayi yang bisa berbicara pada masa kecilnya. Lalu cerita yang hari ini kita ceritakan adalah cerita tentang Sayyidatuna Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana cerita Nabi Isa setelah itu? Dia melihat sesuatu di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Kita akan ikuti hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Saya tidak mencuri. Demi Allah katanya saya tidak mencuri. Mendengar kata-kata Allah, Nabi Isa diam. Dan mengakui bahwa laki-laki itu tidak mencuri. Padahal laki-laki itu mencuri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memelihara kita semua. Dan menjadikan TPRI Kalimantan Selatan senantiasa menyebar dakwah ke pelosok-pelosok negeri. Dan masyarakatnya senang membuka TPRI Kalimantan Selatan. Cerita setelah Nabi Muhammad mengatakan tentang Nabi Isa, Para'a Isa ibnu Maryam. Ketika itu
kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa melihat seorang laki-laki sedang mencuri. Ra'a Isa ibnu Maryam rajulan yasruku. Laki-laki ini sedang mencuri dan tertangkap dengan mata zahirnya. Dulu tidak ada CCTV, sehingga kalau dia saksi ya langsung di hadapan, saya melihat orang ini, saya saksikan demi Allah. Kalau sekarang sudah ada CCTV, kemudian dibuktikan dengan CCTV, ada juga orang yang mengelaknya. Dulu Nabi Isa alaihissalatu wassalam melihat seorang pencuri. Kana yasruku. Karena dia melihatnya, Nabi Isa langsung melihatnya. Faqala lahu Isa. Nabi Isa langsung menegurnya. Dengan keberanian Nabi Isa dia tegur orang ini tadi. Sarakta, kata Nabi Isa kepada laki-laki tadi, engkau telah mencuri. Karena saya melihat engkau telah mencuri, mengambil harta seseorang. Faqala kalla. Sekalipun sudah tertangkap tangan pencuri ini, tapi dia mengatakan kalla, katanya. Tidak. Padahal sudah tertangkap mata bahwa laki-laki ini telah mencuri. Tetap dia mengatakan kalla. Kata-kata kalla dalam bahasa Arab itu bersengatan menolak. Kalla. Tidak, saya tidak mencuri. Mujahadahnya, kekuatan dia untuk menolak statement dari Nabi Isa, pernyataan Nabi Isa, dia katakan dengan kuat, kalla, saya tidak mencuri, katanya. Walladzi, sampai orang ini tadi mengeluarkan sebuah ucapan yang membuat sumpah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia katakan kepada Isa, walladzi la ilaha illahu, demi jiwa, demi zat yang tidak ada Tuhan yang sebenar-benar disembah kecuali Dia. Pencuri bersumpah di hadapan Nabi Isa. Padahal orang itu tadi sudah nyata-nyata dilihat oleh Nabi Isa mencuri. Tapi ketika ditangkap tangan oleh Nabi Isa, engkau mencuri, dikatakan, kalla, tidak, saya tidak mencuri. Walladzi la ilaha illahu. Faktanya dia mencuri, tapi dia bersumpah atas nama Tuhan. Walladzi, demi alladzi, yang la ilaha illahu, yang zatnya tidak ada Tuhan selain disembah selain Dia. Demi Allah, kata pencuri itu tadi, saya tidak mencuri. Sekalipun kau katakan saya mencuri, saya tidak mencuri. Maknanya dia memang bersungguh-sungguh bahwa dia tidak mencuri. Padahal faktanya dia mencuri memang. Faqala Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa tidak memaksanya untuk mengakui keadaannya. Apa kata Nabi Isa? Amantu billah. Kalau seperti itu jawaban engkau dengan sumpah terhadap nama Tuhanku, amantu billah. Aku beriman kepada Allah, kata Nabi Isa. Amantu billah, aku yakin kepada Allah. Wa kadzabat Isa, wa kadzabat nafsi, dan aku mengatakan, aku yang melihat, mataku ini telah berdusta. Padahal Nabi Isa sudah jelas melihat bahwa pada masa itu Nabi Isa melihat pencuri ini sedang mencuri. Tapi karena dia mengatasnamakan atas nama Tuhan, lalu Nabi Isa mengatakan, menghormati nama Allah, dia katakan, amantu billah, wahai pencuri, saya beriman kepada Allah. Wa kadzabat nafsi, kalau seperti itu suara hati saya ketika melihat Anda bahwa Anda adalah pencuri, itu adalah salah. Maka saya katakan Isa sedang berdusta pada hari ini. Subhanallah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaq alaih. Hadis itu ada di Bukhari dan ada di Muslim. Riwayatnya pun sama, sahabatnya pun sama, redaksinya pun sama. Sehingga dikatakan muttafaqun alaih. Hadisnya baik Muslim ataupun Bukhari menyajikan cerita dengan riwayat yang sama. Karena itu muttafaqun alaih. Hadis sahih. Apa yang menjadi pelajaran kita di dalam hadis ini? Yang pertama, min sifatil anbiya wal mu'minin tara wa tathabbut hatta wa in kana al-amru fi zahir bayanan. Satu, Nabi Isa ingin mengajari kita agar kita selalu mengontrol sikap kita dengan cara tabayyun atau mengoreksi keadaan kita kalau kita tersalah di dalam menilai sesuatu. Sehingga tabayyun adalah bagian dari meminta penjelasan kepada orang lain yang kita tujukan. Dalam hal ini Nabi Isa memberikan gambaran seorang laki-laki yang dilihat oleh Nabi Isa mencuri. Karena memang dia mencuri. Tapi Nabi Isa pada masa itu langsung menembaknya dengan mengatakan, engkau telah mencuri. Rupanya
laki-laki ini tabayun. Saya tidak mencuri. Demi Allah katanya saya tidak mencuri. Mendengar kata-kata Allah, Nabi Isa diam dan mengakui bahwa laki-laki itu tidak mencuri. Padahal laki-laki itu mencuri. Sekali lagi, laki-laki itu memang mencuri, tapi dia mengatakan atas nama Tuhan. Lalu inilah yang menjadi pelajaran dalam hadis ini yang pertama. Yaitu kita diajarkan senantiasa bertabayun terhadap sesuatu yang kita curigai. Karena kalau tidak ada tabayun akan terjadi namimah, terjadi permusuhan. Perkataan ini akan dibawa, digoreng, di banyak hal yang akan terjadi sehingga adanya permusuhan. At-tajassus, memata-matai orang, melakukan perkataan menambah-nambah adalah bagian dosa yang berbahaya kepada setiap insan di dalam interaksi sosialnya. Yang pertama, hadis ini memberikan faidah kepada kita agar senantiasa tabayun dalam satu hal yang kita ragu. Yang kedua, alal khalifi billah ayyasduqa fi khalfihi al-azim liqaulir rasul man halafa ala yamin masburah kadziban muta'ammidan falyatabawwa biwajhi maq'adahu minan nar. Ini laki-laki ini sudah bersumpah atas nama Allah. Dia katakan demi Allah saya tidak mencuri. Nabi Isa meyakini bahwa Allah adalah nama suci. Kalau membawa kata-kata ini berbahaya terhadap perilaku setelah itu kalau didustakan. Karena Nabi pernah mengatakan dulu barang siapa yang bersumpah atas nama Allah sedangkan sumpahnya itu adalah sumpah dusta, perilakunya perilaku dusta, maka dia akan dicampakkan oleh Allah mukanya ke dalam neraka jahanam secara siksaan yang sangat dahsyatnya. Oleh sebab itu Nabi Isa meyakini bahwa kemuliaan nama Allah ketika dia ucapkan demi Allah saya tidak mencuri, itu menggetarkan hati Nabi Isa karena nama Allah membuat Nabi Isa takut kepadanya. Allah yang benar, saya adalah salah, kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana faedah-faedah yang terjadi di dalam hadis ini? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Yang ketiga, nilai yang besar di sisi Allah adalah yaitu sumpah tidak bisa dimain-mainkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Yang kedua, Nabi Isa mengajarkan kepada kita mulianya nama Allah. Karena bagi mereka yang berdusta atas nama Allah, siksa yang pedih di dalamnya. Nabi Isa langsung mengatakan, dugaan saya salah. Kenapa? Karena mengakui bahwa dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Isa ketika dia melihat bahwa laki-laki ini mencuri, Nabi Isa memaksakan kehendaknya, engkau telah mencuri sekalipun engkau mengatasnamakan Allah. Nabi Isa mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang berbuat salah mengatasnamakan Allah, cukup Allah yang menjadi pertama, Allah yang akan menjadi penilainya. Andai kata dia berdusta, Allah lah yang akan memberikan eksekusi, siksa kepadanya. Andai kata dia benar, yang kedua, Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Ketika Nabi Isa mendengar ucapan, walladzi la ilaha illahu, demi zatku, demi zat Allah, yang tidak ada Tuhan selain dia, yang dia adalah menyembah, yang tidak ada Tuhan sebenar-benarnya disembah kecuali Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, at-tahallub billahil azim, yang bersumpah dengan nama Allah yang maha agung adalah bagian daripada perintah untuk dihormati. Nama Allah agung. Coba bayangkan, orang berdusta saja Nabi Isa menghormati karena atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nilai-nilai ini telah hilang. Berapa banyak pejabat yang bersumpah atas nama Allah, tapi dengan jabatannya dia langgar kebijakan-kebijakannya. Berapa banyak orang-orang yang mengatasnamakan Allah, tapi mudah dia melakukan dosa. Tapi Nabi Isa mendengar dari seorang pencuri yang faktanya dia adalah mencuri. Nabi Isa terenyuh. Dia katakan, jiwa saya yang salah dalam menebak Anda. Sekalipun Anda pencuri, tapi Anda mengatakan bahwa Anda bersumpah atas nama Allah. Maka mata saya yang dusta, ucapan Anda yang betul. Bayangkan, andai kata semua orang seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika disebut nama Allah dia takut, gemetar. Ketika disebut nama Allah,
Apa yang menjadi sumpahnya dia laksanakan sesuai dengan ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kedua yang digambarkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, betapa dahsyatnya nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah menurut cerita di dalam kitab-kitab Al-Mu'tabarah seperti kitab Tanbihul Ghafilin dinyatakan oleh sahibul muallif, pengarang mengatakan nama Allah bukan hanya ucapan yang mulia, tapi dalam sebuah tulisan pun teramat mulia. Di antara asbabur riddah, asbab-asbab keluarnya seseorang dari keimanan, berkurangnya amal soleh seseorang, dihabiskan oleh Allah karena tidak hormat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tulisan di dalamnya ada tertulis nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama Allah yang kecil di dalamnya. Ketika ada nama Allah yang kecil tadi, dia katakan, lalu dia tidak hormati, dia lempar ke sana kemari dengan tulisan itu tadi, itu bisa menyebabkan seseorang menjadi riddah, murtad, atau amalnya habis gara-gara dia tidak hormat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang kedua dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormati asma Allah sekalipun keluar dari lafaz mulut seseorang pendosa. Yang ketiga, azimatul yamin ja'alat Isa alaihissalatu wassalam yaqulu amantu billah wa dhanni annahu sarikun. Yang ketiga, Nabi Isa memberikan gambaran kepada kita betapa dahsyatnya ucapan sumpah seseorang ini, menyatakan bahwa hati-hati bermain sumpah. Karena orang ini sudah melakukan sumpah di hadapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa menyangka bahwa laki-laki itu mencuri. Tapi ketika dia bersumpah, walladzi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah kecuali Allah, kecuali dia, saya bersumpah atas nama Allah, kata laki-laki itu, saya bukan pencuri. Artinya Nabi Isa mengagungkan terhadap apa yang menjadi sumpah dia. Oleh sebab itu kita tak perlu memaksakan kehendak untuk menyidang seseorang. Andai kata seseorang yang kita tuduh bersalah lalu dia mau bersumpah atas nama Tuhan, walladzi la ilaha illahu, atau wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, banyak lapas-lapas sumpah di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita sudah terbebas dari apa yang kita tuduhkan, karena dia sudah bersumpah kepada Allah. Andai kata dia berdusta, ancaman siksa Allah sangat berat kepada dia. Tapi andai kata dia betul, yang menjadi tujuan kita sebagai sarana dia untuk menuduh dia terhadap perbuatan dosa, perbuatan buruk, dia sudah bersumpah kepada Allah dan dia betul, maka Allah yang akan menolong dia. Kita tidak perlu lagi untuk menuduh dia sebagai orang yang melakukan dosa, karena dia sudah bersumpah kepada Allah. Yang ketiga, nilai yang besar di sisi Allah adalah, yaitu sumpah tidak bisa dimain-mainkan. Maka Al-Fakir menyeru kepada seluruh pejabat negeri ini, jangan bermain dengan sumpah jabatan, karena sumpah jabatan akan mengancam Anda di akhirat nantinya. Kalau ancaman Anda tidak melakukan dosa terhadap jabatan Anda, maka Allah akan menolong Anda nantinya pada hari di mana tidak ada pertolongan di dalamnya. Tapi ketika Anda bersumpah atas namanya, wallahi demi Allah, dan sumpah itu Anda katakan di atas kitab sucinya, di kepala Anda ada kitab sucinya, dan Anda melanggar sumpah itu, melakukan sebuah perbuatan dosa yang luar biasa sebenarnya, maka Allah tidak akan membiarkan siksa Anda. Anda bisa lepas dari jeratan hukum di dunia ini, tapi Anda tidak bisa lepas ikatan hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai-nilai yang ketiga yang merupakan dahsyatnya sumpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, takzibu Isa alaihissalam li nafsihi lahu aujahun minhu wa qala akhadha malan lahu fihi haq wa qala annahu kana salafa min ahlihi. Nabi Isa tidak memaksakan diri. Kenapa? Pelajaran yang keempat yang menjadikan kita di dalam hadis ini, jangan mudah terpancing dengan emosi. Karena ketika orang bersumpah, kita berlepas diri. Tuduhan kita akan lepas di hadapannya. Karena semua terhadap apa yang menjadi nama Allah disebutkan, itu menjadi resiko dia sebenar-benarnya ketika dia mengatakan saya tidak melakukannya. Oleh sebab itu, dimanapun pemirsa berada, kita ajak diri kita untuk menghormati asma Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita,
tulisan kita, pandangan mata kita, hormat kita terhadap sebuah tulisan yang ada di dalamnya lapas Allah, itu adalah bagian sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.